Militer Rusia melancarkan serangan udara dengan bom klaster Iskander, drone Gran hingga rudal jelajah Kh-39 Lemur. Dalam video yang beredar 17 Juli, di wilayah di Lipchanovka, dekat kota Izium, sebuah depot amunisi besar ditemukan, personel angkatan bersenjata Ukraina tertangkap kamera drone pengintai sedang bongkar muat amunisi dengan pengiriman memakai truk sipil yang disamarkan. Target dinetralkan Rusia pada malam hari dengan UAV Gran, sehingga mengakibatkan 2 hanggar amunisi artileri berkapasitas total minimal 400 ton hancur. Selain itu, 6 truk yang digunakan angkatan bersenjata Ukraina untuk mengangkut amunisi hancur, serta sekitar 15 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina ikut dinetralkan. Video lain, rudal klaster 9M723 Kalimauterka, Iskander M, angkatan bersenjata Rusia menghantam lokasi pelatihan Brigade ke-13 Garda Nasional Ukraina di desa Preshchnoye, wilayah Kharkov. Dalam rekaman, personel Ukraina diangkut dengan bus untuk pelatihan militer di lokasi tersebut. Rekaman pemantauan objektif drone pengintai Rusia menunjukkan kedatangan ambulans setelah serangan dan proses evakuasi tentara musuh yang terluka dan tewas. Video ketiga, rudal jelajah Kh-39 Lemur menghantam posisi pasukan lintas udara Ukraina di wilayah Burgunka, Kherson. Sebuah bangunan diduga markas sementara Ukraina hancur berkeping dihantam rudal jelajah. 3 personel Ukraina yang selamat dari serangan ini berlari mencari tempat perlindungan aman setelah serangan tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Komunitas internasional mendesak dua kubu mencari jalan keluar menengahi konflik ini. Militer Ukraina menyerang sistem rudal anti-pesawat S-300 Rusia di wilayah pendudukan Donetsk Oblast 16 Juli malam. Demikian dilansir Panglima Tertinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrsky. Pasukan Rusia terus maju ke berbagai sektor di timur dan selatan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 65 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Stasiun radar dan beberapa peluncur sistem S-300 terkena serangan, kata Syrsky, sambil membagikan video serangan tersebut. Rincian lebih lanjut tentang skala serangan sedang ditentukan. Menurut Syrsky, pasukan rudal dan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina sebelumnya telah menghancurkan lebih dari 20 peluncur Rusia dan sekitar 15 stasiun radar. Ukraina telah melakukan beberapa serangan yang berhasil terhadap target Rusia di Crimea dan diyakini sangat melemahkan armada Laut Hitam Rusia. Pasukan Ukraina menyerang sekitar 15 sistem pertahanan udara Rusia di wilayah Crimea selama 2 bulan terakhir, demikian dilaporkan militer pada 17 Juni. Lebih dari 15 stasiun radar dan lebih dari 10 pusat kendali yang ditempatkan di semenanjung itu juga dilaporkan terkena serangan. Работаю! Militer Rusia merilis awak sistem pertahanan udara Strela, 10 dari kelompok pasukan barat menghancurkan drone pengintai Leleka, 100 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Lokasi tak disebutkan. Mekanik pengemudi sistem pertahanan udara Strela, 10 dengan tanda panggilan, Wolf, 17 Juli, menceritakan bagaimana kru bekerja di zona pertahanan udara. Kami sudah memahami satu sama lain dengan saling memandang. Kami tiba di tempat baru dan mendiskusikan apa yang akan kami lakukan dan bagaimana caranya. Banyak hal tergantung pada mekaniknya. Semakin cepat ia mundur, semakin baik bagi seluruh kru dan kendaraan tempur, ujarnya. Sistem pertahanan udara jarak pendek Strela, 10 dikembangkan oleh Uni Soviet dan terus diandalkan hingga kini. Strela 10 dikenal dengan kemampuan pemandu inframerahnya yang canggih, memungkinkan untuk menargetkan pesawat terbang, helikopter, dan drone yang terbang rendah dengan presisi tinggi.
Sistem ini ditempatkan pada kendaraan lapis baja ringan MTLB, yang memberikan mobilitas dan fleksibilitas tinggi di medan perang. Rudal Strela 10, dengan jangkauan efektif hingga 5 km dan ketinggian operasi hingga 3-5 km, dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara dalam kondisi siang dan malam serta cuaca buruk. Setiap kendaraan peluncur mampu membawa 4 rudal siap luncur, yang dapat diluncurkan dalam waktu singkat saat ancaman terdeteksi. Sistem optik dan radar yang terintegrasi pada Strela 10 memungkinkan deteksi dan pelacakan target dengan akurasi yang tinggi, meningkatkan efektivitas operasional di lapangan. Dalam situasi konflik yang semakin kompleks, Strela 10 membuktikan dirinya sebagai elemen kunci dalam strategi pertahanan udara modern. Kecepatan dan keandalan sistem ini memberikan perlindungan yang vital bagi unit-unit tempur darat dari serangan udara musuh. Dengan kemampuan untuk bergerak cepat dan merespons ancaman dalam berbagai situasi, Strela 10 terus menjadi andalan dalam arsenal pertahanan udara Rusia dan beberapa negara lain yang mengoperasikannya seperti Afghanistan, Aljazair, Angola, Bulgaria, Rusia, Kuba, Republik Ceko, Hungaria, India, Irak, Yordania, Libya, Polandia, Slovakia, hingga Suriah. Работаю! Kabar buruk bagi pasukan Ukraina, tentara Rusia memperluas front ofensif ke arah Toretsky dan Pokrovsky arah Donetsk. Arah Torets. Di desa Druzhba, angkatan bersenjata Rusia membangun pijakan di sepanjang jalan Sviatorskaya hingga kedalaman 250 meter dan menyerang ke arah utara, termasuk jalan Sadovaya. Di bagian timur laut desa Severnoe, pasukan Rusia menekan di sepanjang sabuk hutan di sepanjang rel kereta api dan jalan Kalinovaya ke arah barat. Sementara di arah Pokrovsky, intensitas pertempuran sangat sengit di wilayah Lozovatsky. Unit kami sedang bergerak di sepanjang 2 jalur hutan, demikian keterangan video militer Rusia 15 Juli. Di selatan Novoselovka pertama, pasukan Rusia menduduki sabuk hutan di area seluas 1,82 km. Pertempuran dilaporkan terjadi di dekat persimpangan Jalan Shkolnaya dan Pervomaiskaya seperti dilansir akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Kenapa Torets sangat penting bagi Rusia dan Ukraina? Bagi Ukraina, Torets telah menjadi kota garis depan selama hampir 10 tahun dan satu-satunya tempat di mana garis depan tidak bergerak, bahkan setelah invasi skala penuh pada tahun 2022 dimulai. Sejak malam tanggal 18 Juni 2024, pasukan Rusia telah meningkatkan intensitas mereka di tempat yang dulunya merupakan kota pertambangan yang berkembang pesat. Eskalasi yang parah telah merenggut semua harapan kota untuk masa depan yang lebih cerah. Sementara bagi Rusia, menguasai Torets berarti membangun pertahanan kokoh di arah Donbas. Semakin jauh Rusia maju ke arah Chasiv Yar dan Avdiivka tanpa kendali atas Torets, semakin besar area serangan balik Ukraina yang dapat dilakukan secara efisien, sehingga membuat pasukan Rusia semakin rentan. Torets saat ini dilindungi oleh Brigade Mekanik ke-24, pasukan elit Ukraina yang paling legendaris sebagai pasukan yang pertama kali dibentuk. Brigade ini telah ditempatkan di Torets selama hampir 1 tahun. Mereka telah mulai memperkuat kota tersebut dengan gigi naga yang terkenal, blok beton setinggi 80-90 cm yang dibuat untuk menghentikan kendaraan lapis baja. Torets, hingga baru-baru ini, merupakan salah satu sektor paling stabil di garis depan, tetapi sejak serangan Kharkiv, mereka mulai bersiap untuk yang terburuk.